Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusniar Al-Husna. Saya merupakan mahasiswa di Fisioterapi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal. Lebih tepatnya, dua hal. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun dan bagaimana cara mengembangkan motorik kasar tersebut. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu motorik kasar. Motorik kasar merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot besar tubuh, seperti berjalan, berlari, melompat, ataupun meloncat, dan lain sebagainya. Kemampuan motorik kasar anak dapat dilihat dalam kegiatannya sehari-hari ataupun dalam permainan. Anak yang banyak melakukan aktivitas fisik tentunya akan mempunyai gross motor atau motorik kasar yang baik. Tentu pertumbuhan anak juga akan lebih optimal. Motorik kasar ini sangat berkaitan dengan aktivitas fisik atau jasmani yang melibatkan otot-otot besar seperti otot-otot lengan, otot-otot tungkai atau otot kaki, lalu otot perut ataupun otot punggung. Motorik kasar dilakukan dalam bentuk berjalan, berjinjit, berlari, ataupun melompat. Standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok A pada aspek perkembangan motorik kasar harus mampu menirukan gerakan binatang, menirukan gerakan pohon tertiup angin, menirukan pesawat terbang, dan melakukan gerakan seperti melompat, meloncat, dan berlari yang terkoordinasi. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengembangkan motorik kasar pada anak? Pengembangan motorik kasar pada anak dapat dilakukan dengan kegiatan lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu jenis permainan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aspek perkembangan terutama motorik kasar. Lari estafet dapat dimodifikasi sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Permainan lari estafet ini dapat dimodifikasi dengan adanya beberapa gerakan seperti berjalan berjinjit di atas papan titian dengan kedua kaki, berjalan jinjit lurus ke depan, berlari zigzag sesuai halang rintang, melompat dengan kedua kaki menekuk, meloncat dengan gaya kodok atau katak, memberikan tongkat kepada teman, ataupun memberikan tongkat kepada teman dengan mengayunkan tangan. Kegiatan lari estafet yang dimodifikasi ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Sejalan dengan teori behaviorisme seperti yang dikemukakan oleh Pavlov dalam Rusuli pada tahun 2014. Penelitian Pavlov mengungkapkan apabila stimulus yang diadakan itu selalu disertai dengan stimulus penguat, maka stimulus tadi cepat atau lambat akhirnya akan menimbulkan respon atau perubahan yang dikehendaki. Lalu untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai cedera olahraga dan penanganannya. Sebelum masuk ke hal tersebut, kita harus mengetahui apa itu olahraga. Olahraga merupakan sesuatu aktivitas yang dilakukan yang melibatkan gerak tubuh sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan pada gerak manusia atau sering disebut cedera. Cedera olahraga merupakan kerusakan pada sistem muskuloskeletal tubuh yang terjadi akibat kita atau saat kita melakukan olahraga. Sebenarnya banyak metode penanganan cedera olahraga yang dikembangkan oleh ilmuwan keolahragaan yang dapat digunakan untuk memberikan pencegahan dan penanganan cedera yang dialami oleh atlet. Di antaranya adalah RICE, metode sport massage, dan juga kinesiotapping. Tapi dalam video ini saya akan membahas tentang RICE. RICE merupakan singkatan dari R, yaitu rest atau istirahat, lalu I atau I itu adalah ice atau kompres dingin, lalu ada C atau C itu adalah compression atau penekanan, lalu I atau E itu adalah elevation
atau meninggikan bagian yang cedera. Ras ini dapat menyembuhkan cedera diantaranya menghentikan atau mengurangi pendarahan atau pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah yang mengalami cedera dan juga dapat mengurangi nyeri. Seperti singkatannya yaitu rest, yaitu mengistirahatkan bagian yang cedera setidaknya 48 jam. Jadi selama 48 jam itu kita harus mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengurangi pembebanan pada cedera tersebut. Untuk yang kedua itu adalah ice atau memberikan kompres es ataupun kompres dingin pada bagian yang mengalami cedera. Pengompresan ini dapat dilakukan selama 10-20 menit 2 atau 4-8 kali setiap hari. Lalu untuk compression ini dapat dilakukan dengan pembalutan bagian cedera dengan elastic bandage atau perban. Nah, untuk compression ini jangan sampai terlalu kuat dalam pembalutannya karena kita harus tetap memperhatikan aliran darah kita. Jadi agar aliran darah kita tetap lancar. Lalu untuk yang terakhir itu adalah elevation atau elevasi. Elevasi ini merupakan memposisikan bagian yang cedera lebih tinggi dari bagian jantung. Jadi semisal kita mengalami cedera di kaki saat kita tidur, kita harus meninggikan kaki kita, menggancangnya dengan bantal lebih tinggi daripada jantung kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman dan pemahaman teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.